Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat walaupun kalian harus belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga semua sehat. Anak-anak yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas satu materi yang ada di bab 4 dalam semester 2 ini. Anak-anak yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembabakan atau pembagian zaman pra-aksara. Anak-anak tahu zaman pra-aksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada zaman pra-aksara ini nanti akan dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah dari segi atau dari sudut geologis. Silakan anak-anak bisa lihat di slide yang Bu Yanti tampilkan. Anak-anak, pada zaman pra-aksara dari segi geologi, zaman ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman Arkaikum. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Anak-anak, apa toh bedanya 4 zaman itu? Bu Yanti akan menyampaikan sedikit tentang perbedaan 4 zaman itu. Yang pertama, zaman Arkaikum. Anak-anak, dalam zaman Arkaikum ini, di dunia ini, di bumi ini, belum ada kehidupan sama sekali. Kenapa? Karena bumi ini masih terasa sangat panas. Sehingga makhluk hidup yang ada tidak mungkin bisa hidup di bumi ini. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Anak-anak, di zaman yang kedua ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Tandanya apa? Ada yang tahu? Ternyata di zaman ini sudah muncul beberapa binatang yang tidak bertulang belakang. Contohnya tahu? Binatang yang tidak bertulang belakang. Yang kedua, yang ketiga, zaman Mesozoikum. Di zaman ini sudah bertambah kehidupan yang ada di bumi ini, yaitu ditandainya dengan munculnya binatang-binatang besar. Contohnya dinosaurus. Sehingga anak-anak di dalam zaman ini biasa disebut dengan zaman dinosaurus. Dan yang keempat, anak-anak, inilah di mana kehidupan manusia mulai terlihat, yaitu di zaman Neozoikum. Di zaman inilah anak-anak kehidupan manusia mulai terlihat, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia ada dan muncul, yaitu di zaman Neozoikum. Baiklah, ke periode yang kedua atau materi yang kedua, yaitu tentang pembagian zaman praksara. Yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4 zaman.
Bisa dilihat di slide. Kemudian juga zaman logam, di mana zaman logam itu dibagi menjadi 3 zaman. Bisa dilihat di slide juga. Adapun penjelasan masing-masing zaman, yaitu yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum adalah zaman batu tua, suatu masa di mana hasil buatan alat-alat di mana batunya itu masih kasar dan belum diasap. Itu zaman batu tua. Selanjutnya, zaman batu madya. Zaman batu madya atau yang kita kenal dengan Mesolitikum adalah masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik, jadi lebih halus alat-alat yang digunakan. Contohnya kapak Sumatera. Selanjutnya, yang ketiga yaitu zaman batu muda atau yang kita kenal dengan Neolitikum, yaitu adalah suatu masa di mana alat-alat kehidupan manusia dibuat dari batu yang sudah dihaluskan dan bentuknya lebih sempurna. Misalnya kapak persegi, contohnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke zaman batu besar atau yang kita kenal dengan zaman Megalitikum. Adapun produk-produk dari zaman Megalitikum diantaranya ada menhir. Bisa dilihat di slide. Menhir adalah tugu batu yang digunakan untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Selanjutnya ada dolmen. Bisa dilihat pada gambar, merupakan meja yang digunakan tempat sesaji yang ditujukan kepada roh nenek moyang. Kemudian ada sarkofagus. Bisa dilihat di gambar. Gambarnya seperti ini ya. Adalah berbentuk lesung bertutup yang digunakan seperti peti mati. Selanjutnya produk dari zaman Megalitikum adalah unden berundak. Seperti ini ya, unden berundak, di mana fungsinya digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian ada yang terakhir kubur batu, ya. Jadi ini hampir sama dengan sarkofagus tapi bentuknya lebih berbeda. Bisa dilihat di slide. Digunakan sebagai tempat untuk menguburkan mayat. Itu tadi mengenai zaman batu. Selanjutnya kita masuk kepada zaman logam, di mana zaman logam ini anak-anak, alat-alatnya itu sebagian besar terbuat dari logam. Contohnya nekara, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian ada juga moko, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya anak-anak, perkembangan zaman logam di seluruh dunia termasuk di Indonesia berbeda. Antara Indonesia dan di Eropa berbeda. Di mana zaman logam di Eropa terdiri dari 3 bagian, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Sedangkan di Indonesia langsung memasuki zaman perunggu dan besi secara bersamaan. Sekarang kita masuk kepada alat-alat zaman perunggu. Contohnya, yang pertama, kapak corong atau kapak perunggu. Seperti ini, banyak ditemukan di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Irian. Kemudian yang kedua, contohnya nekara. Seperti gambar di samping, sejenis dandang sebagai mas kawin. Nah, ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, Sumbawa, Pulau Rote, dan Jawa Bali. Selanjutnya ada juga produk zaman perunggu, yaitu bejana perunggu. Ini banyak ditemukan di Madura dan Sumatera. Gambarnya seperti ini.
Kemudian ada arca perunggu, ya. Arca perunggu ini banyak ditemukan di Lumajang, Jawa Timur dan juga di Bogor, Jawa Barat. Kemudian anak-anak, selanjutnya kita memasuki tentang alat-alat zaman besi, ya. Alat-alat zaman besi diantaranya yang pertama, lihat nih, mata kapak, di mana tungkainya berupa kayu. Kemudian ada juga mata pisau, kemudian mata sabit, kemudian mata pedang, dan juga cangkul. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, pembagian masa prasejarah berdasarkan pembabakan ciri kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Seperti yang telah terlihat dalam slide bahwa kehidupan pada masa ini masyarakat masih bergantung pada alam 100%. Mereka hidup mengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Adapun daerah yang dipilih adalah mengandung persediaan makanan dan air yang cukup untuk kehidupan mereka. Masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini, corak kehidupan masyarakat masih berpengaruh pada corak kehidupan yang sebelumnya. Pada zaman ini, hidup berburu dan mengumpulkan makanan yang terdapat di sekitar terbukti dari adanya bentuk alat yang terbuat dari batu, tulang, dan kulit kerang. Selanjutnya, babak yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Pada masa ini, sistem bercocok tanam atau yang dikenal dengan sistem persawahan dapat menggunakan lahan yang terbatas dan kesuburan tanahnya dapat dijaga melalui pengolahan tanah, irigasi, dan pemupukan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak lagi berpindah tempat, sudah mulai menetap dan selalu berusaha untuk memproduksi dan menghasilkan makanan sendiri atau yang dikenal dengan istilah food production. Yang terakhir adalah babak yang keempat, masa perundagian. Pada penggalan masa perundagian menunjukkan kekayaan dan keanekaragaman budaya, berbagai bentuk seni, peralatan hidup, dan upacara kebudayaan yang menunjukkan kehidupan pada masa itu sudah mulai meningkat atau memiliki selera yang tinggi. Pada zaman ini, pada masa perundagian, hidup masyarakat sudah mulai teratur dan makmur. Bagaimana anak? Mudah-mudahan materi IPS tadi dapat membantu dan menemani kalian saat belajar di rumah. Baik anak-anak, ikuti selalu himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu pakai masker saat kalian keluar rumah. Anak-anak, ingat, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.